Di ujung timur Nusantara, di antara ombak dan angin yang menguncang Laut Maluku, lahirlah seorang pria yang berani menentang kekuasaan paling menakutkan di zamannya. Saat kerajaan-kerajaan lain bertekuk lutut di bawah bendera Belanda, ia berdiri di atas gelombang, memimpin perang dari dek kapal kecilnya, menolak menyerah dan menolak tunduk. Belanda menyebutnya bajak laut, tapi bagi rakyat Maluku, ia adalah pahlawan laut, atau dengan kata lain, Sang Elang Tidore, simbol perlawanan yang membakar semangat hingga ke Papua dan Halmahera. Namanya Nuku Muhammad Amiruddin, seorang pangeran yang diasingkan, lalu bangkit sebagai legenda. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan utama, jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe agar kalian tidak tertinggal kisah-kisah sejarah menarik berikutnya. Bayi dari Laut Timur. Sultan Nuku Muhammad Amiruddin lahir pada tahun 1738 dengan nama kecil Kaichil Saifuddin. Ia adalah putra kedua Sultan Jamaluddin, penguasaan Kesultanan Tidore yang memerintah antara tahun 1757 hingga 1779. Sebagai keturunan bangsawan Tidore, sejak muda, Nuku tumbuh dengan jiwa kepemimpinan dan semangat membela rakyatnya. Namun, kedamaian Kesultanan Tidore tak bertahan lama, seperti di banyak wilayah Nusantara lainnya. Belanda turut campur dalam urusan tahta kerajaan. Mereka hanya menghendaki penguasa yang bisa diajak bekerja sama. Pada tahun 1779, Belanda menganggap Sultan Jamaluddin berbahaya bagi kepentingan mereka, dikarenakan ia berupaya membebaskan Kesultanan Tidore dari monopoli dan intervensi Belanda. Bahkan, bekerja sama dengan Inggris untuk mencapai tujuannya. Perlawanannya menjadi ancaman besar bagi kekuasaan Belanda di Maluku. Ia pun ditangkap dan diasingkan ke Batavia. Menurut tradisi kerajaan Tidore, tahta seharusnya diwariskan kepada putra Sultan Jamaluddin, yaitu Nuku Muhammad Amiruddin. Namun, Belanda menolak mengakuinya. Sebagai gantinya, mereka mengangkat Kaichil Jira sebagai Sultan Tidore. Nuku dan adiknya Kamaluddin menentang keras keputusan ini. Belanda kemudian semakin menunjukkan kesewenang-wenangnya dengan menurunkan Sultan Jira dan mengangkat putranya, Patra Alam, sebagai Sultan baru. Bagi Nuku, ini bukan sekedar perebutan tahta, melainkan penghinaan terhadap tradisi kedaulatan Kesultanan Tidore. Bangkitnya perlawanan. Pada tahun 1781, ia berangkat meninggalkan istana, mengumpulkan rakyat yang setia. Nuku mulai menggalang kekuatan untuk melawan kompeni Belanda. Ia membangun armada kora-kora, atau bisa dikatakan dengan perahu perang, di sekitar Pulau Seram dan Irian Jaya, serta mendirikan basis pertahanan di Seram Timur. Di sana, ia membangun benteng-benteng di pesisir pantai, menanam ranjau di laut, dan melatih pasukan tempurnya.
Namun, Belanda tak tinggal diam. Mereka terus memainkan politik adu domba. Bahkan mengangkat Kamaluddin, adik kandungnya Nuku, sebagai Sultan Tidore untuk memecah belah kekuatan keluarga kerajaan. Pada tahun 1787, pasukan Belanda menyerang Seram Timur dan berhasil merebut markas pertahanan Nuku. Nuku pun mundur ke Pulau Gorong, tempat ia kembali menyusun kekuatan dan menjalin hubungan diplomatik dengan Inggris. Inggris melihat potensi dalam perjuangan Nuku, dan kerjasama itu membawa manfaat bagi keduanya. Strategi dan kemenangan. Sebagai seorang bangsawan dan pejuang tangguh, Sultan Nuku tidak mudah ditaklukkan. Ia berperang di darat dan di laut, memanfaatkan siasat divide and impera, yaitu politik adu domba yang selama ini digunakan oleh Belanda. Dengan kecerdikannya, Nuku menghasut Inggris untuk mengusir Belanda, lalu memanfaatkan momen itu untuk memukul mundur kekuatan penjajah. Dukungan Inggris membuat pasukan Nuku semakin kuat, dilengkapi senjata modern dan peralatan perang yang lebih baik. Setelah serangkaian kemenangan, pasukan Belanda mulai terdesak. Mereka malah menawarkan perundingan dan kekuasaan kepada Nuku jika ia bersedia berdamai dengan Sultan Kamaluddin. Namun, Nuku menolak tegas karena ia tahu itu hanyalah siasat Belanda untuk melemahkannya. Pada tahun 1796, pasukan Nuku berhasil merebut Pulau Banda dan setahun kemudian menguasai kembali Tidore. Sultan Kamaluddin melarikan diri ke Ternate, sementara rakyat Tidore dengan bulat hati mengangkat Nuku Muhammad Amiruddin sebagai Sultan Tidore yang sah. Masa kejayaan dan akhir perjuangan. Di bawah pemerintahan Nuku, pada tahun 1797 sampai 1805, Kesultanan Tidore kembali berjaya. Wilayahnya meliputi Pulau Tidore, Halmahera Tengah, pantai barat dan utara Irian Barat, hingga Seram Timur. Selama hampir 25 tahun, Sultan Nuku berjuang tanpa henti untuk membebaskan rakyat dari penjajahan dan mewujudkan cita-citanya, yaitu memerdekakan seluruh kepulauan Maluku, terutama Maluku Utara. Pada tahun 1801, Nuku berhasil membebaskan Ternate dari cengkeraman Belanda. Ia dikenal sebagai sosok yang teguh, berani, dan sangat disegani di lautan timur Nusantara. Sultan Nuku Muhammad Amiruddin wafat pada tahun 1805 dalam usia 67 tahun. Ia meninggalkan warisan besar, yaitu semangat perjuangan dan persatuan bangsa Timur di Nusantara. Perjuangan Sultan Nuku Muhammad Amiruddin adalah kisah tentang keberanian, kecerdikan, dan cinta tanah air dari ujung timur Nusantara. Ia bukan hanya seorang sultan yang mempertahankan tahtanya, tetapi seorang pemimpin visioner yang berjuang untuk kebebasan bangsanya. Dalam perjuangannya, Nuku tidak hanya mengandalkan pedang dan meriam, tetapi juga diplomasi dan strategi politik yang brilian. Menjalin
beraliansi dengan Inggris demi membebaskan tanah airnya. Sang elang dari Tidore membawakan pesan abadi, yaitu bahwa kebebasan adalah hak setiap bangsa dan keberanian untuk memperjuangkannya adalah warisan sejati para pahlawan. Jika kisah ini menginspirasi kamu, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita sejarah Indonesia lainnya. Thank you.